Om Om Swastiastu. Swastiastu. Baik Semeton Desa Taman, kali ini Kim Desa Taman sedang berada di salah satu rumah calon perbekal Desa Taman periode 2021-2027. Beliau adalah IGD Sedana Yoga Esos nomor urut 3. Om Swastiastu Bapak. Swastiastu. Kami dari Kim Desa Taman ingin berbincang-bincang dengan Bapak agar masyarakat Desa Taman tahu sosok pemimpin Desa Taman untuk 6 tahun ke depannya. Untuk sesi pertama, mungkin Bapak bisa perkenalkan diri dulu, entah itu nama, anak berapa, serta latar belakang Bapak, mungkin dulu atau sekarang masih ikut dalam organisasi atau komunitas. Ya, terima kasih banyak atas kunjungan dan waktu yang mau berkunjung ke rumah Tiang di Banjar Pegongan. Pada kesempatan ini Tiang memperkenalkan diri, nama Tiang IGD Sedana Yoga Esos, pendidikan S1, Niko Sosial Politik. Terus anak ada 3, sekarang masih kuliah di Saraswati dan Warmadewa. Terus yang ketiga anak masih SMP, kelas 2. Terus terkait dengan organisasi sekarang Tiang masih memegang selaku ketua PSM Desa Taman, juga relawan penanggulangan bencana selaku ketua juga. Terus Tiang juga aktif di relawan penanggulangan bencana provinsi yang memang betul-betul itu merupakan tanggung jawab kita bersama di dalam penanggulangan dan pembatasan pandemi COVID ini. Terus terkait dengan organisasi sosial lain yang pernah Tiang ikuti terkait dengan Sekotruno, sudah barang tentu itu sudah pasti. Akan tetapi di Sekotruno Tiang selaku anggota. Tiang juga aktif di Bakti Negara, ke olahraga, dan juga di Desa Taman Tiang di bidang olahraga khususnya sepak bola. Jadi Tiang juga aktif di sana. Nah, notabene sebagai manajernya. Akan tetapi manajer tidak bermodal. Nah, ini Monika perkenalan awal dating Tiang. Baik Semeton, tadi calon pemimpin kita sudah memperkenalkan diri. Terus Tiang bisa panggil dengan Bapak siapa? Pak Ida. Oh, Pak Ida. Baik, Pak Ida. Oke, Pak Ida, kita lanjut ke sesi kedua. Tadi asal usul sudah diketahui oleh masyarakat, tapi program atau visi misi Bapak belum. Boleh dipaparkan apa visi misi Bapak sebagai perbekal taman untuk 6 tahun ke depannya? Terkait dengan visi dan misi, sudah barang tentu semuanya mengacu kepada apa yang menjadi tingkat kebutuhan masyarakat dan apa yang Tiang alami di masyarakat. Nah, itu sudah barang tentu kalau dibilang berat pada situasi saat ini sudah barang tentu berat. Akan tetapi kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh dan hati yang tulus, yang yakin dan percaya pasti bisa. Dalam visi dan misi Tiang, merajut kebahagiaan dan mensejahterakan masyarakat serta menjadikan Desa Taman lebih maju dan bermartabat yang bertumpu pada program pola pembangunan semesta berencana berlandaskan Trihita Karana. Nah, itu. Terus terkait dengan misi, meningkatkan dan memperkokoh kebersamaan hidup beragama, adat dan budaya, memperkuat tata kelola pemerintahan desa dengan seken-seken, benah-benah dan saja-saja, mewujudkan masyarakat yang tertib administrasi, taat serta menjunjung tinggi tatanan hukum yang berlaku, mewujudkan tinggi
menjunjung tinggi hak masyarakat dan diikuti dengan kewajiban yang memadai, mengawal peningkatan kreativitas seni budaya yang bersumber dari kearifan lokal, memantapkan sumber daya manusia dengan cara penguatan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Terus yang ketujuh, menyatukan pariwisata dengan pertanian yang berorientasi pada agrowisata dan pelestarian sumber alam. Dan yang kedelapan, memotivasi dan meningkatkan daya saing yang berbasis kreativitas dan inovasi. Nah, dapat di sini yang paparkan terkait dengan adat dan budaya, sudah barang tentu kita harus berpikir kepada personal. Yang pertama, membangun dan melestarikan pura kayangan, pesubakan, serta paibon. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ini merupakan roh adat dan budaya Irago di Bali. Menjaga kesucian dan kebersihan di lingkungan pura. Nah, ini wajib hukumnya untuk kita lakukan. Terus, mensejahterakan pemangku atau sulinggih, prajuru, serta masyarakat secara luas. Nah, ini caranya nanti sudah barang tentu kita harus berpikir dan hitung-hitungan, karena seorang pemangku dan prajuru ini sebelum upacara atau kegiatan adat dan istiadat ini berjalan, beliau sudah paling dulu ada di posisi itu. Artinya di tempat atau di lokasi upacara. Maka dari itu kita harus, dari pemerintahan desa, kita harus berpikir bagaimana caranya kita untuk membantu ekonominya Raganenti secara pribadinya dia. Nah, ini yang harus kita lakukan. Terus terkait dengan pelestarian dan meningkatkan di bidang pesubakan, yang mana subak merupakan sumber kehidupan kita di desa. Nah, maka dari itu terkait dengan di pesubakan, yang pertama yang harus kita lakukan sudah barang tentu niki infrastrukturnya. Aliran airnya ini seperti apa, terus untuk membantu masyarakat mempermudah mencari pupuk dan benih, ini harus kita lakukan. Karena kenapa saya berpikir ke arah itu? Karena subak dan petani ini yang merupakan tulang punggung kehidupan Irago di desa. Kalau ini sampai terbengkalai atau tidak sama sekali kita perhatikan, pada situasi pandemi saat ini, boleh dibandingkan dengan kehidupan di kota dan di desa, yang yakin dan percaya di desa lebih ada kehidupan dari di kota, karena tulang punggungnya adalah memang pesubakan. Nah, terus terkait dengan di pesubakan, saat ini yang sudah melakukan langkah kecil untuk memotivasi petani saat panen atau mulai tanam, kita tebar benih ikan. Nah, benih ikan ini sudah barang tentu menunggu panen tiba 3 bulan dari bertanam, bercocok tanam, 3 bulan ke depan, ini kan masih artinya memerlukan air. Nah, pemanfaatannya biar ada 2 fungsi. Padinya bermanfaat untuk air, terus di situ kita taburi benih ikan. Nah, ikan ini tujuannya adalah sudah barang tentu yang pertama untuk dikonsumsi. Itu yang pertama. Kalau bisa sudah barang tentu ini dikomersilkan atau kita jual. Nah, dadosnya niki bisa dijadikan bahan komoditi dia. Nah, sehingga ekonomi masyarakat boleh dikatakan minimal terbantu untuk Irago kehidupan di desa. Nah, terkait dengan mendorong kegiatan kreativitas segala seni yang bermanfaat terhadap adat dan budaya. Nah, niki yang lihat memang artinya di seluruh wilayah desa Taman, seni dari segala unsur seni ada. Nah, terutama yang kita butuhkan terkait dengan adat dan budaya sudah barang tentu sudah banyak sangar-sangar yang muncul. Nah, ini perlu pendampingan, juga perlu modal. Modalnya nanti sudah barang tentu niki kita berkoordinasi ke kabupaten yang untuk memotivasi dari kebutuhan apa yang menjadi tingkat kebutuhan di kelompok-kelompok seni ini, sehingga kita pun saat ada upacara
atau piodalan di pura dimanapun itu kita bisa memanfaatkan. Artinya kreativitas seninya ini bisa dinikmati karena memang benar-benar turun dari hati nuraninya, karena jiwanya jiwa seni, dan kita selaku masyarakat memanfaatkan keahliannya dia yang yakin dan percaya ini pasti menggugah dan bergairah untuk meayah-ayahan. Nah, itu yang ingin Tiang lakukan. Terus terkait dengan memberikan bantuan bagi warga yang menikah, lahir, meninggal, ngodalan, dan yang lain. Nah, niki sudah barang tentu pada situasi saat ini pandemi COVID, semua ekonomi sekarang ini Tiang anggap kuranglah begitu bagus. Makanya ini Tiang harus berpikir dan Tiang udah melihat langsung terkait dengan kegiatan-kegiatan di masyarakat. Lahir, hidup, mati, dan odalan, nah atau ngerainan di merajaannya niki harus kita bantu. Nah, minimal ada sumbangsih dari pemerintah desa untuk meringankan, artinya dari segi upakaranya dia. Nah, terus terkait dengan yang menikah, nah niki juga harus kita bantu. Karena kenapa? Semua yang Tiang lakukan atau semua yang Tiang sampaikan tadi, nah terkait dengan yang menikah, lahir, meninggal, apalagi niki wajib hukumnya dari pemerintahan desa untuk memotivasi atau membantu kegiatan adat ini. Nah, terus terkait dengan pemerintahan, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar lembaga dalam tatanan pemerintahan desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang seken-seken, benar-benar dan saja-saja. Seken-seken ya nyemak gaib, benar-benar sesuai dengan regulasi atau tidak melanggar yang namanya hukum. Nah, saja-saja apa yang menjadi tingkat keputusan Irado, apa yang menjadi tingkat kesepakatan kita, itu kita jalankan sesuai dengan keputusan dan undang-undang yang ada. Itu yang harus kita lakukan. Nah, terkait dengan pendidikan, yang pertama sudah barang tentu kita harus menyediakan fasilitas. Fasilitas yang Tiang inginkan saat ini dan era saat ini sudah barang tentu fasilitas komunikasi. Tiang akan memasang wifi gratis di masing-masing rumah penduduk. Sudah barang tentu niki kalau dilihat dari anggaran memang agak sulit. Akan tetapi kalau kita mau berusaha pasti bisa, karena Tiang sudah punya hitung-hitungan dan estimasi biayanya berapa. Nah, terkait dengan biaya sekarang Tiang tidak bisa ungkapkan. Karena kenapa? Karena seiring sejalannya waktu sudah barang tentu niki harga apapun itu bentuknya akan ada perubahan. Nah, sehingga nilai nominal tidak bisa Tiang sebutkan. Yang pasti saya akan memasang wifi gratis ke masing-masing rumah niki terkait dengan pendidikan. Karena kenapa? Sekarang kita di Indonesia harus melakukan daring. Nah, karena kenapa? Tiang contoh Tiang pribadi, Tiang ada anak 3. Per bulan hampir 250 per orang untuk membeli paket. 250 kali 3 itu sudah di angka 750. Kalau kita pasang dari pemerintah desa membantu dia wifi gratis, sudah barang tentu sekian ribu, dia artinya menghemat. Pendidikan jalan, terus program pemerintah juga jalan. Nah, ini terus ekonomi masyarakat juga terbantu. Nah, terkait dengan pendidikan tadi lagi, ini juga nge-map ke pemasaran atau ekonomi yang pemasaran secara online. Nah, semua lapisan masyarakat yang bisa memanfaatkan wifi gratis ini asalkan jangan dikomersilkan. Artinya, raga warung warung nanika pun jual pulsa, artinya itu dimanfaatkan. Terus siapa yang memakai di sana terkait dengan niki ke programnya Tiang itu dibayar 2.000. Nah, ini yang tidak boleh. Karena betul-betul Tiang tatkala Tiang terpilih nanti sebagai perbekal, karena ini betul-betul untuk masyarakat secara luas dan umum. Nah, itu. Terus meringankan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk sekolah. Nah, niki
terkait dengan pendidikan sudah barang tentu dari dulu memang dari nilainya memang agak mahal. Akan tetapi dari pemerintahan desa wajib hukumnya masuk ke ranah itu untuk meringankan, walaupun sedikit akan tetapi ada. Nah ini kalau tidak umpamanya berupa minimal buku atau yang lain. Nah ini harus kita bantu. Terus bagi masyarakat yang menginjak atau yang masuk ke perguruan tinggi, nah yang inginkan di Desa Taman tingkat SDM masyarakat minimal harus terangkat dengan jalan. Bagi masyarakat yang masuk ke jenjang pendidikan perguruan tinggi semester akhir, nah semester akhir kita harus bantu ini dari desa, dari pemerintahan desa harus membantu dia. Nah dengan cara bagaimana? Sudah barang memberikan beasiswa atau apapun itu bentuknya untuk meringankan bebannya dia. Karena kenapa yang berpikir ke pertengahan atau akhir semester? Karena mahasiswa ini di awal semester biasanya, nah kemungkinan dia cuti, malas kuliah. Nah ini yang dia antisipasi. Nah kenapa dia ambil juga di akhir? Karena sudah barang tentu kalau sudah di semester akhir, niki pasti tidak akan pernah ada kata cuti di sana. Pasti dia akan melanjutkan. Makanya ini yang perlu kita bantu. Dan beban finansial atau uang saat semester akhir dan tiang merasakan sendiri cukup berat di semester akhir. Ini yang harus kita lakukan. Nah terkait dengan pemberdayaan masyarakat, nah ini sebenarnya pemberdayaan masyarakat sangatlah banyak dan luas. Membantu masyarakat penyandang disabilitas dan sakit menaun secara berkelanjutan. Nah berkelanjutan yang tiang maksud minimal dari pemerintahan desa bagi masyarakat yang penyandang disabilitas, nah dan sakit menaun, niki harus tiap bulan kita harus bantu. Karena kenapa? Keluarganya ini sudah barang tentu secara pikiran sudah terganggu. Ragong lah panak kene, lah keluarga seperti ini. Nah ini yang perlu minimal meringankan beban hidup mereka secara keseluruhan di keluarga tersebut. Nah ini yang harus kita lakukan. Makanya pemerintahan desa wajib hukumnya masuk ke ranah itu untuk meringankan yang pertama dari pikirannya dia, terus yang kedua minimal dari tingkat kebutuhan dasarnya. Itu yang harus kita penuhi. Nah terus memotivasi masyarakat bergerak di bidang usaha mikro kecil. Nah niki terkait dengan dagang-dagang, warung-warung, usaha contoh yang paling ringan, umpamanya di Banyar A ada usaha kecil membuat jajanan Bali atau jajo gino, jajo uli. Nah ini harus kita bantu ini. Yang menginginkan siapapun nanti ke Desa Taman, artinya mencarinya jajo Bali niki pang di Desa Taman. Makanya ini harus kita bantu walaupun dengan dana yang minim. Nah ini artinya minimal pendampingan dari pemerintahan desa ini harus ada dia. Maka dari itu tiang secara pribadi sebagai calon, nah mudah-mudahan tiang terpilih nanti ini yang akan tiang lakukan terhadap masyarakat yang ada di taman. Dan tiang juga menginginkan nanti membuat pelatihan-pelatihan terkait dengan penguatan ekonomi. Contoh, masyarakat yang berkeinginan untuk membuat usaha, tiang akan latih contoh buat model ini naik roti lah, naik apalah. Nah niki sudah barang tentu niki tiang adakan nanti kontak kerjasama, karena tiang lihat di seluruh Desa Taman ini ada potensi itu. Nah dan tiang sudah dapat berkomunikasi dengan beliau, artinya beliau siap. Nah tiang nanti untuk mendapatkan dampak legalitas, artinya biar diakui oleh pasaran. Nah ini kita kan punya yayasan. Nah kita bernaung di bawah yayasan ini. Nah bernaung di bawah yayasan ini sudah mempunyai legalitas yang pasti. Nah itu yang akan kita lakukan. Terus terkait dengan penguatan ekonomi secara menyeluruh,
di seluruh desa Taman tiang akan menanam kelapa dan manggis. Kenapa saya berpikir ke kelapa? Karena ini pemeliharaan dan penanamannya sangat mudah. Nah, karena sampai detik ini masyarakat di desa Taman, contoh niki ring tabah, nah niki ring tabah, gedeg no kukul ken klian niki, aja ngalap tenten dan tepuk yang gedeg kukul aja ngebuang, tidak pernah. Nah, aja ngalap dan ngadep. Nah, ini terus fungsi dari kelapa niki sangat banyak, dari pohon, daun, apalagi buahnya. Nah, buahnya ini tiang pecah lagi, sambok niki kulit niki kita bisa jadikan uang. Terus kau bulunya niki juga kita bisa akan jadi uang. Apalagi dagingnya sudah barang tentu niki sangat-sangat bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia. Nah, niki yang tiang lakukan. Nah, terkait dengan pariwisata, kenapa tiang tidak begitu memasang pariwisata di depan? Karena kita melihat dari wawasan dan kesadaran masyarakat di Taman, dan apalagi saat ini asli pendapatan desa boleh dikatakan minim. Nah, walaupun sekarang ada sedikit, akan tetapi tidak bisa lah, artinya kita mau membicarakan terkait dengan itu, akan tetapi semua kegiatan yang tadi handlingnya nanti ada di sana, di pariwisata. Makanya fasilitas dulu kita terapkan, artinya kita siapkan, baru masuk ke dunia pariwisata. Nah, terus terkait dengan pembangunan infrastruktur, nah niki kita harus mengedepankan pembangunan skala prioritas. Artinya yang mana yang perlu kita dahulukan, nah yang mana perlu kita yang belakangan. Ini yang harus kita perhitungkan karena situasi juga, situasi keuangan. Nah, ini perlu kita pertimbangkan dan asli pendapatan desa ini. Nah, terus terkait dengan untuk meningkatkan asli pendapatan desa, sudah barang tentu seperti apa yang tiang sampaikan tadi, tiang ingin membuat ikon desa Taman menjadi desa ternak dan desa agrowisata. Nah, ini kenapa tiang berpikir ke arah itu. Aston Karo jadi. Nah, langkah ini kelapa daksina ini menjadi komoditi dia. Tiang akan berkontrak ke salah satu travel agent atau beberapa travel agent yang ada di seluruh Bali. Nah, untuk melakukan aktivitas di sini di seluruh desa Taman, dia harus membayar masuk ke sini. Masuk ke sini minimal di angka $10. Nah, $10 di sini dia dapat apa? Di sini dia dapat sepeda gayung, atau dia mau jalan kaki bisa. Terus kita berikan dia kelapa muda dan air mineral. Nah, kelapa mudanya ini didapat dari mana? Dari masyarakat yang kita telah tanam. Nah, terus siapa yang menjadi guidingnya atau yang menjadi pemandunya di sana, dia wajib hukumnya untuk mencatat. Artinya tamunya niki nyemaknya di jauh. Mulai bos nih, ya ampun nih mayah mereka. Nah, ini yang tiang maksud, masyarakat bisa menghasilkan di luar dan juga menghasilkan di rumah. Ini yang harus kita lakukan di desa Taman. Nah, kira-kira itu yang bisa tiang sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Baik Bapak, selanjutnya sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama terkait strategi penanggulangan bencana. Kita semua tahu bahwa negara kita sedang dilanda wabah COVID-19. Di masa pandemi ini, apa langkah atau inovasi Bapak untuk mengatasi penyebaran COVID-19 selain dari anjuran atau himbauan pemerintah? Ya, terima kasih Niki, pertanyaan yang bagus. Nah, kebetulan yang terlibat langsung terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Yang telah kita lakukan sesuai dengan anjuran pemerintah dan di luar anjuran pemerintah, kebetulan selaku klien dinas ring banyak pebuangan, kita sudah melakukan penyemprotan desinfektan ke seluruh
rumah-rumah warga dan bahkan sampai ke seluruh desa taman. Nah, niki sudah pernah kita lakukan untuk memutus mata rantainya niki. Dan tiang sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari bantuan. Ya sudah barang tentu niki terkait dengan masker, hand sanitizer, ini yang harus kita lakukan. Memang kita harus memberikan edukasi. Nah, ini yang paling penting, edukasi terhadap masyarakat terkait dengan penanggulangan dan penanganan COVID dengan cara langkah 3M. Nah, ini artinya mencuci tangan, pakai masker, dan hand sanitizer. Nah, terkait dengan peningkatan imun masyarakat, sudah barang tentu apa yang Tiang sampaikan tadi. Tiang artinya membuat gebrakan atau langkah dengan menebar benih ikan agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga boleh dikatakan Ragane niki melakukan atau kegiatan di sawah niki dengan senang hati, apalagi kita berikan benih dengan gratis, dan hasilnya ini pun bisa dikonsumsi dan bisa dikomersilkan. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk masyarakat secara luas. Ya, Niko. Baik Bapak, mudah-mudahan virus corona ini cepat menghilang dan kita bisa beraktivitas secara normal serta perekonomian bisa lancar kembali. Selanjutnya pertanyaan kedua masih terkait dengan pertanyaan tadi. Dalam pandemi, pemerintah sudah memberikan bantuan kepada masyarakat, baik itu BST, BLTDD, sembako, dan lain sebagainya. Nah, dari banyaknya bantuan tersebut, banyak masyarakat yang belum menerima bantuan dan menimbulkan rasa cemburu. Apa langkah Bapak untuk mengatasi kecemburuan sosial tersebut di kalangan masyarakat dan bagaimana cara Bapak mengelola bantuan dari pemerintah? Ya, terima kasih banyak. Nah, terkait dengan bantuan, sudah barang tentu kita harus mengacu kepada data. Nah, kebetulan Titiang selaku klien sudah barang tentu khusus di Banjar. Nah, niki Tiang berbicara terkait dengan data. Yang sudah mendapatkan BPNT atau bantuan non tunai, nah niki boleh dikatakan rastra dan yang lain, niki kita pilah-pilah dia, artinya kita kelompok-kelompokkan. Kalau sudah mendapatkan bantuan dan apalagi dia sudah sebagai tenaga kontrak, apalagi sebagai PNS, nah sudah barang tentu sesuai dengan himbauan atau keputusan dari Bapak Bupati bahwa ini yang tidak berhak terkait dengan bantuan-bantuan seperti ini. Nah, ini yang kita lakukan. Yang pertama sudah barang tentu seperti apa yang Tiang sampaikan tadi, kita harus berbicara berdasarkan atas data. Nah, untuk menghindari kecemburuan sudah barang tentu niki memang agak sulit, akan tetapi kita tetap berusaha memberikan pemahaman terhadap masyarakat siapa-siapa saja yang berhak terkait dengan bantuan-bantuan tersebut. Tiang di Banjar Pegongan niki sudah barang tentu berusaha mencarikan jalan. Kalau tidak dapat di kabupaten, nah sudah barang tentu dari kabupaten berkoordinasi ke provinsi, dari provinsi berkoordinasi ke pusat. Niki memang banyak bantuan yang turun. Nah, ini sudah Tiang pilah-pilah, artinya ada dapat BPUM. Nah, ini bantuannya. Terus ada yang mendapatkan bantuan UMKM. Nah, ini harus kita pilah-pilah. Nah, sehingga Aston karo ring Banjar Pegong karena mengacu kepada kakak di Banjar Pegongan khususnya niki Tiang kira di angka 99% sudah mendapatkan bantuan itu. Nah, bagi yang berhak atas bantuan itu, kalau tidak berhak ampuro, karena niko merupakan kalau itu sampai kita melanggar atau terlepas dari apa yang menjadi keputusan Bapak Bupati, niko sudah masuk ke ranah hukum. Ini yang perlu kita amankan. Pangten lat ado merdo menjadi metemahan wisyo pangten niko yang terjadi. Lanjut ke pertanyaan berikutnya terkait tata kelola kepemerintahan. Bagaimana cara Bapak untuk mewujudkan kepemerintahan yang transparan, baik transparansi pengelolaan anggaran, program, atau yang lainnya? Iya, terima kasih.
Nah, terkait dengan pengelolaan di tatanan pemerintahan desa. Nah, seperti apa yang Tiang sampaikan tadi, kita harus berjalan sesuai dengan regulasi, itu yang pertama. Artinya undang-undang yang ada. Artinya sekan-sekan, benah-benah, dan saja-saja. Ini saja sebenarnya poinnya 3. Ini yang harus kita lakukan. Terus terkait dengan ketransparan terhadap masyarakat, kita nanti kan pemasangannya ini ada pemasangan WiFi. Ini bisa akses online dia. Mereka bisa akses online apa yang terjadi, apa yang kita lakukan di pemerintahan desa. Dan melalui KIM ini bisa nanti untuk menyebarluaskan informasi yang ada terkait dengan pelayanan. Sebenarnya Tiang menginginkan pelayanan secara online, akan tetapi kendalanya sekarang di masyarakat. Nah, di masyarakat kendalanya, cuman nanti Tiang menginginkan pelayanan ini masyarakat mengirimkan KTP-nya atau fotokopi KTP-nya ke desa atau ke kliennya, dari klien meneruskan ke kantor desa, biar sampai di desa surat ini langsung jadi, biar tidak menunggu antrian terlalu lama. Makanya ini kita harus bisa memanfaatkan teknologi seperti saat ini, dan WiFi sudah disediakan oleh pemerintah. Ini harus pintar-pintar kita memanfaatkan secara maksimal. Tuh, ya, terima kasih. Pertanyaan keempat, di Desa Taman, dalam hal ini pemerintah desa masih mengandalkan bantuan dari pemerintah, baik itu Pemda, Pemprov, bahkan pusat. Perlu adanya pendapatan agar tidak ketergantungan dengan Pemda, Pemprov, atau pusat. Melihat desa tetangga seperti Desa Punggul membuat objek pariwisata yaitu Beji Waterfall dan branding desa digital. Begitu halnya dengan Desa Bongkase dengan brandnya Desa Swing. Untuk di Desa Taman, branding apa yang akan Bapak angkat dan potensi apa yang akan dikembangkan untuk dijadikan pendapatan desa? Ya, terima kasih. Nah, terkait dengan pendapatan asli desa, seperti apa yang Tiang sampaikan tadi di awal, Tiang akan melakukan penanaman kelapa niki. Nah, penanaman kelapa niki sehingga alam ini bisa kita jual dan bisa kita komersilkan. Dengan cara bagaimana? Tiang harus adakan kontrak kerjasama dengan travel agent yang ada untuk menikmati wisata alamnya di sini. Nah, itu yang harus kita lakukan sehingga pundi-pundi ekonomi niki akan muncul dan tumbuh. Dan tidak lupa kita harus hidupkan pasar desanya. Nah, ini harus pasar desanya. Nah, terkait dengan pasar desa, nah niki harus kita koordinasi ke kabupaten karena niki merupakan pendanaan yang luar biasa dan besar. Nah, terkait dengan di pemerintahan desa, nah niki kan ada BUMDes. Nah, BUMDes ini yang kita manfaatkan dan kita kembangkan. Pengembangannya caranya Tiang bagaimana? Sudah barang tentu hasil dari masyarakat, hasil bumi masyarakat atau kelapa masyarakat yang Tiang tanam. Nah, setelah menghasilkan ini, wajib hukumnya BUMDes ini membeli. Nah, di sini Tiang membutuhkan nanti tenaga profesional sebagai marketing. Nah, ini yang makanya tadi Tiang sampaikan, kita harus menyiapkan SDM yang ya boleh dikatakan mumpuni. Ampun nikang luar biasa, artinya yang mumpuni ini yang siapkan, harus kita siapkan terkait dengan pemasaran ini, sehingga di sana akan muncul walaupun sedikit akan tetapi sangat bermanfaat dan berkelanjutan. Iki pemanfaatan apa namanya? Untuk ring BUMDes ini harus artinya kita kembangkan ini melalui seperti apa yang Tiang sampaikan tadi. Nah, terkait dengan hasil bumi masyarakatnya niki harus artinya kita kelola di BUMDes. Nah, maka dari itu BUMDes wajib hukumnya menyediakan marketingnya di sini untuk memasar pangtaen niki. Artinya di Desa Taman niki nak ngalih nyu, di nak ngalih nyu di Desa Taman. Nah, terkait dengan desa wisata, Tiang tidak mau berbicara terkait dengan desa wisata sebelum masyarakatnya ini betul-betul ekonominya bagus. Nah, kalau ekonomi masyarakat sudah artinya anggaplah artinya masuk ke ranah mapan, ini baru bisa kita berbicara terkait dengan desa wisata. Karena kenapa?
yang kita butuhkan yang paling pertama terkait dengan wisata, ini sudah barang tentu kebersihan. Ini yang pertama. Nah, kebersihan ini harus kita lakukan. Kalau sudah namanya bersih, baru kita bisa masuk ke ranah wisata. Karena di sini kita tidak bisa artinya menyamakan dengan desa yang lain, contoh Sekadipunggul dan Bungkaso, karena di situ mereka ada boleh dikatakan water airnya itu, tirtanya nikel, terus di Bungkaso ada sungainya nikel. Kalau di sini apa? Kita di sini punya alam yang kita jual, dan nanti mudah-mudahan desa ternaknya niki bisa terrealisasi dan bisa tiang lakukan dan bisa tiang wujudkan. Dan ini ngemet ya, ternaknya ini berjalan, kotoran ternaknya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pupuk kelapa dan manggisnya ini. Karena manggis ini semuanya juga bermanfaat, buahnya ini untuk obat, dan ini bisa memasuki komoditi ekspor dia, ekspor Cina. Akan tetapi sekarang kita tidak bisa membicarakan itu, karena kenapa? Saya sudah berang tentu ini terkait dengan pandemi ini semuanya lumpuh. Nah, makanya karena semuanya lumpuh, dari sini kita harus berpikir biar kita tidak ketergantungan dengan pusat, tidak ketergantungan dengan akan tetapi lepas begitu saja dengan pusat dan kabupaten ini memang tidak bisa, karena desa taman ini terkait dengan asli pendapatan artinya belum maksimal. Nah, ini perlu kita tingkatkan dan bangun pundi-pundi penghasilan di desa taman dengan cara yang pertama sudah barang tentu tadi kita siapkan dulu infrastrukturnya. Setelah infrastrukturnya ini betul-betul akan tetapi seiring sejalan mempersiapkan infrastruktur penunjang pundi-pundi ekonomi niki sudah barang tentu niki terkait dengan pendidikan niki semuanya akan kena dia. Pertanyaan selanjutnya, di desa taman banyak kelompok atau komunitas, baik itu komunitas seni, olahraga, musik atau lainnya. Bagaimana cara Bapak untuk mengembangkan atau mewadahi komunitas tersebut agar berkembang dan dapat mengharumkan nama desa? Ya, terima kasih. Ini luar biasa, ini pertanyaannya lumayan bagus dan menukik. Nah, terkait dengan kelompok-kelompok seni yang ada, sudah barang tentu ini merupakan pundi-pundi adat dan budaya. Nah, ini memang perlu atensi khusus. Nah, terkait dengan kelompok-kelompok seni, apalagi remaja. Nah, nanti harus tidak ada kata lain untuk tidak memperhatikan kelompok seni ini. Apalagi, seperti sekarang banyak yang tumbuh sangar-sangar seni musik, tari. Nah, apalagi tari ini bisa kita manfaatkan nanti pada saat piodalan. Nah, ini harus kita perhatikan dengan memotivasi dia, memberikan pelatihan. Dan minimal kita harus bisa menyediakan pakaiannya, karena pakaiannya ini sangat mahal. Kalau sewa satu orang ini mencapai di angka 200. Len ampun naenganya, mungkin len benak misi nyewa pakaian. Nah, sudah barang tentu, ya naknya sudah barang tentu dengan tulus ikhlas. Nah, disinilah pemerintahan desa bisa masuk dengan menyediakan peralatan dan kelengkapan apa yang menjadi tingkat kebutuhan di seni tersebut, termasuk sekarang dan yang sudah lihat dan yang dengar ada kelompok-kelompok musik yang boleh dikatakan untuk mengharumkan nama desa. Nah, ini sampun masuk ke ranah rekaman. Ini yang perlu kita perhatikan, dan memang betul-betul ada kontribusi positif terhadap desa Niragau. Nah, agar masyarakat secara luas bisa mengetahui, oh ini loh desa taman, oh begini loh karakter pemudanya di desa taman. Nah, ini dengan jalan, nah ini kebun seperti apa yang sampaikan tadi terkait dengan kelompok seni ini, fasilitas pendampingan ini yang harus kita lakukan. Nah, ya itu ya. Baik, pertanyaan terakhir. Apa yang melatar belakangi Bapak untuk maju jadi orang nomor 1 di taman, dan apa terobosan Bapak dalam 100 hari kerja? Wah, ini tantangan ini tantangan luar biasa.
Dan memang harus, artinya seorang pemimpin, calon pemimpin harus punya komitmen. Dalam kurun waktu 100 hari apa yang harus saya lakukan? Kalau bisa 1 bulan apa yang harus saya lakukan? Nah, sudah barang tentu ini memang sangat berat. Akan tetapi kalau sudah kita lakukan dengan cara sekan-sekan, benah-benah dan saja-saja, tiang kira nikel, kalau tiang bilang gampang sih tidak, akan tetapi lebih mudah. Nah, terkait dengan motivasi tiang mencalonkan diri sebagai perbekal desa taman, sudah barang tentu terkait dengan apa yang tiang sampaikan di visi dan misi tiang tadi, untuk ingin meningkatkan ekonomi masyarakat desa taman dan membuat masyarakat desa taman itu menjadi bahagia dan punya martabat. Nah, ini terus, nah terkait dengan apa tadi yang 100 hari. Nah, 100 hari ke depan. Nah, karena niki merupakan sifatnya boleh dikatakan urgent, sudah barang tentu dari tingkat kebutuhan masyarakat kita harus merancang tingkat kebutuhan di Pesubahan Demong. Nah, ini infrastruktur di Pesubahan ini yang menginginkan dalam kurun waktu 100 hari ini memang betul-betul harus yang atensi. Dan memang harus kita bisa lakukan. Nah, karena kenapa demikian? Karena Subak ini merupakan perut iragau. Iya. Nah, daging perut iragau ini, kalau perut iragau niki tidak terisi, kengkenan iragau berpikir. Nah, ini yang harus kita lakukan. Seiring sejalan dengan itu, yang melangkah ke pemasangan WiFi. WiFi niki harus juga untuk fasilitas pendidikan juga ekonomi. Gitu. Baik, Semeton Desa Taman, dimanapun berada, semua pertanyaan sudah disapu bersih sama Bapak IGD Sedana Yoga Esos nomor urut 3. Sekarang kita lanjut ke sesi terakhir. Mungkin Bapak Ida ada pesan untuk warga Desa Taman atau mungkin mau orasi, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Pada kesempatan ini yang memanfaatkan waktu yang diberikan oleh rekan-rekan tim dalam perjalanan tiang selaku klien dinas dan sekarang sebagai calon perbekal Desa Taman, tiang harapkan masyarakat Desa Taman bisa bijak memilih pemimpin untuk 6 tahun ke depan untuk melangkah bersama menuju masyarakat yang bermartabat. Pilih nomor 3, coblos di tengah, sudah pasti oke. Baik Bapak Ida, kita berdoa apa yang jadi harapan Bapak dan juga harapan masyarakat Desa Taman menjadi terwujud untuk desa yang kita cintai ini. Terima kasih atas waktunya Bapak sudah menerima kami dan bisa berbincang-bincang lebih dekat. Nah, Semeton Desa Taman tadi sudah berbincang-bincang dengan Bapak Ida, calon perbekal Desa Taman periode 2021-2027 nomor urut 3. Sekarang giliran Semeton untuk menentukan pilihan sesuai hati nurani. Ingat, tanggal 7 Februari datang ke TPS, gunakan hak pilihmu karena partisipasimu adalah tanggung jawab dan pedulimu terhadap Desa Taman. Ingat, selalu patuhi protokol kesehatan dengan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, dan selalu memakai masker. Kami dari Kim Desa Taman beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Om Santi 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 Om.